Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada orang Yahudi, "Kalau aku bersaksi tentang diriku sendiri, maka kesaksianku itu tidak benar. Ada yang lain yang bersaksi tentang aku, dan aku tahu bahwa kesaksian yang diberikannya tentang aku adalah benar. Kamu telah mengirim utusan kepada Yohanes, dan ia telah bersaksi tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia, namun aku mengatakan hal ini supaya kamu diselamatkan. Yohanes adalah pelita yang menyala dan bercahaya, dan kamu hanya mau menikmati seketika saja cahayanya itu. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu jugalah yang sekarang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku, bahwa Bapa mengutus aku. Dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia, tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia. Bagaimanakah kamu dapat percaya karena kamu menerima hormat seorang dari orang lain, tetapi tidak mencari hormat yang datang dari Allah yang esa? Jangan kamu menyangka bahwa aku akan mendakwa kamu di hadapan Bapa. Yang mendakwa kamu adalah Musa, yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapan. Sebab jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu akan percaya juga kepadaku, sebab Musa telah menulis tentang aku. Tetapi jikalau kamu tidak percaya akan apa yang ditulis oleh Musa, bagaimanakah kamu akan percaya akan apa yang aku katakan? Demikianlah sabda Tuhan. Carilah Tuhan dan rindukanlah selalu Tuhan, serta selalu pandanglah wajah-Nya. Saudara-saudari yang terkasih dan adik-adikku yang dikasihi Tuhan, itulah antifon pembuka dalam misa hari ini. Kita diajak untuk senantiasa mencari, merindukan, dan memandang wajah Allah. Dalam Injil dikatakan, kamu tidak pernah melihat rupa Bapa, kamu tidak pernah mendengarkan suara Bapa. Maka dari itu hadirlah Yesus yang kita bisa lihat, bisa kita dengar,
bisa kita rasakan, yang sama seperti kita menjadi manusia. Itulah yang harus kita cari, harus kita rindukan, dan harus selalu kita pandang. Pada waktunya pernah viral sebuah lagu yang kata-katanya seperti ini: Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Kalau orang yang tidak punya iman, ya lagu itu sekedar asik-asik saja. Tetapi bagi kita yang beriman kepada Tuhan, kata-kata Tuhan Yesus tidak berubah itu harus benar-benar kita renungkan. Apa yang tidak berubah? Yang pertama ialah janji keselamatan yang telah disampaikan dari turun-temurun dan menjadi genap dalam diri Yesus, bahwa Allah akan senantiasa menyertai manusia. Dan sampai hari ini pun Tuhan senantiasa mendampingi kita. Yang tidak berubah juga ialah kasih-Nya, kasih Allah tidak berubah. Yang tidak berubah juga ialah karya-Nya. Dan dikatakan dalam Injil kemarin, sampai sekarang pun aku masih bekerja. Dalam roh-Nya Tuhan tetap bekerja. Juga teladan-Nya, pengajaran-Nya tidak berubah. Itulah yang tetap bertahan dalam apa yang diajarkan oleh gereja. Teladan Tuhan, pengajarannya tidak berubah, dan itu terus dibawa oleh gereja. Selain itu, tuntutannya juga tidak berubah. Janji adalah kesepakatan antara dua pihak. Dari Allah tidak berubah, maka manusia pun diharapkan tidak juga berubah. Siapa yang terus mencari Tuhan, artinya mencari kehendak-Nya. Siapa yang terus merindukan Tuhan, artinya rindu melakukan kehendak Tuhan dan selalu memandang wajah-Nya, dialah yang akan bergembira hidupnya. Bergembira karena apa? Bergembira karena melakukan yang baik, bergembira saat mampu bertahan di tengah godaan, tantangan, dan salib. Dan pada saat ini bagaimana kita memandang wajah Tuhan selalu? Pengalaman yang saya alami. Kita memasang salib di rumah, atau terkadang, atau kita saat ini juga memakai kalung salib. Maka dari pengalaman saya, pegang dan lihatlah salib itu. Kalau kita mau berpaling dari Tuhan, kalau kita mau berbuat dosa, kalau kita mau berbuat yang jahat. Kalau kita sudah mulai melepaskan kalung kemudian disingkirkan, nah itu kayaknya sebentar lagi mau berbuat jahat. Tetapi kalau tetap kita pakai, kita lihat minimal kita tidak tegel untuk melakukan kejahatan. Maka kalau tadi lagunya Tuhan Yesus tidak berubah, untuk manusia itu, manusia mudah berubah, mudah berubah, mudah berubah. Manusia mudah berubah saat ia tak memandang salibnya. Dari salib Tuhan sudah terangkum kehidupan Yesus. Kenapa dia disalib? Kenapa dia datang ke dunia? Apa konsekuensi dari salib dan apa hadiah bagi orang yang bertahan pada salibnya? Semua terangkum dalam salib Tuhan. Maka teruslah pandang, teruslah pegang. Dan dari pengalaman saya, saat kita melakukan itu, setidaknya kita akan ragu untuk melakukan yang jahat. Semoga Tuhan memberkati kita.